Hai guys, welcome back to Tea Time with Sabrina. Hari ini kita akan kehadiran narasumber yakni Ko Wijaya Untungyo yang mungkin teman-teman udah nggak asing lagi kalau teman-teman sering banget denger clubhouse-nya saham lucu-lucu karena Ko Untung lumayan eksis banget di sana. Nah, sebelum aku hadirkan Ko Untung untuk join di live IG hari ini. Mungkin aku boleh sharing sedikit nih terkait dengan pergerakan IHSG pada hari ini, di mana IHSG kita berhasil ditutup menguat di tengah koreksi mayoritas di tengah bursa saham Asia lainnya. Dan mungkin sebentar ya, ini ada suara ya? Harusnya ada. Oke, lanjut ya. Dan kita lihat juga untuk perdagangan hari ini beberapa asing melakukan net akumulasi buy ya untuk saham seperti Bank BCA, ada United Tractor, ada Tivas, ada Telkom dan juga ada MNCR. Namun di sisi lain asing juga melakukan net sell yakni Bukalapak sekitar 870 bio, ada Bank Rakyat Indonesia, ada Tower, ada HM Sampurna dan juga ada Bank Rakyat Indonesia. Nanti tentunya kita akan bahas barengan sama Ko Untung kira-kira saham apa yang akan prospek untuk dilakukan trading esok hari. Dan di sisi lain juga kita perhatikan menguatnya IHSG ini lebih karena adanya sentimen positif dari Amerika Serikat bahwa rilis tingkat data mengenai inflasi ini di bulan Juli nampaknya tidak seperti yang diperkirakan sebelumnya. Jadi artinya kemungkinan kekhawatiran investor akan adanya tapering off itu kemungkinan juga tidak terjadi dalam waktu dekat. Nah, di sisi lain juga untuk perdagangan IHSG kita tentunya dipengaruhi juga oleh sentimen dari dalam negeri terkait dengan kinerja emiten, di mana kita tahu saat ini juga earning season dan beberapa emiten juga telah mengeluarkan merilis laporan keuangan mereka. Tentunya yang kalau misalnya bagus atau positif, tentunya ini juga diapresiasi positif oleh market dan terlihat sekali ya bahwa beberapa saham yang memang kinerjanya di kuartal 2 bagus secara quarter on quarter ataupun compared to last year itu juga mengalami penguatan. Oke, aku langsung hadirkan aja Ko Untung untuk join di live IG hari ini. Ko Untung ini juga dari Untung Stock ya, mungkin teman-teman bisa cek juga nih @untung stock gitu. Jadi Ko Untung juga suka sharing terkait dengan saham-saham yang potensinya bagus untuk dikoleksi. Halo, malam Ko Untung. Malam, Halo, Stan. Waduh, waduh, luar segar biasa ya Ko ya. sekali loh. Hah? Aduh, Iya. sehat kok, Gimana kabar? Sehat, sehat, sehat. sehat ya Ko ya, Nah, lu gimana lo? sehat dong. Sehat ya? Oh, oke, oke. Cantik Oke. sekali kau malam ini. Waduh, thank you, thank you. Nah, mungkin nih buat teman-teman followers nih yang hari ini nonton, boleh sharing sedikit nggak kok perjalanan Koko di market nih kayak gimana sih kok? Mungkin jadi teman-teman nih yang, wah nunggu-nunggu nih, kok Untung nih siapa sih? Dan harusnya sih udah banyak yang tahu juga kok, karena Koko lumayan eksis nih. Gitu. Mm-mm. Gua tuh masuk ke pasar saham tuh tahun 2010 ya. Jadi Mm-mm. sebelum itu gua tuh di futures company. Ya, Oke. 2010 gua masuk ke sekuritas, kemudian gue join terakhir ya di perusahaan sekarang di Trimegah. Mm-mm. Awalnya Trimegah gue tuh pegang cabang Kelapa Gading saat Oke. ya. Oke, kemudian tahun kemarin around tahun 2000 Februari 2020 ya. Mm-mm. Pas corona awal, gue pindah ke kantor pusat, gue nge-handle divisi baru yaitu yang Trimegah sebut sebagai Trima Ideas. Trima Ideas itu rekomendasi saham yang ada di platform online Trimegah gitu, saya. Mm. Nah, but anyways, berjalannya waktu, walaupun gue seneng dengan market gitu ya, gue seneng dengan market, but kan kita cuma ngeliat market, terus gue nggak berhubungan dengan orang-orang kan. Oke. Nah, gue ngerasa jenuh gitu, gue tuh ngerasa bosen. Ya, gue Mm-mm. ngomong ke bos gue gitu, waduh, gue demen market, tapi gue nggak tahan lah kalau gue cuma ngeliatin apa pergerakan pasar gitu kan, kita Mm-mm. baca-baca berita apa gitu, gue bosen banget. Ya, akhirnya bos gue kirim gue ke Surabaya buat Mm. ngehandle cabang-cabang di area Indonesia Timur ini ya sampai sekarang gitu. Dan gue lebih enjoy sih Oh, jadi sekarang Koko gitu. areanya pegang daerah Surabaya kok ya? Surabaya, Malang, Bali, sama Makassar. Oke, jadi sekarang jadi area-area Surabaya kok. Ah iya betul. Nah, Oke. makanannya enak lagi Surabaya loh. Mungkin enak. Kalau Bandung enak mana kok? Koko Hampir kayak asal, mirip ya. Koko kayak asli Bandung bukan sih? Benar benar benar. Bandung ya. Benar. Makanannya mirip-mirip ya sama Jawa Barat ya.
asin, pedes, jadi gue nggak ada masalah sama sekali buat rasa makanan. Gitu, Bukannya Seth. Surabaya lebih manis kok. Oh enggak, Surabaya asin. Manis tuh Jawa Asin. Tengah ya. Oh, Jawa Tengah. Iya, Surabaya asin kok, asin. Oke, oke. Gitu. Lu orang Oke, mana sih ngomong-ngomong? Mbak, kita orang Jawa Barat juga kok. Kita Bandung kok, Sunda kok. Gimana kok bahasa Sunda kok? Oh gitu. Bogor lah, aku orang Biasanya Bogor. Rio Suna tuh. Oh Iya, gitu. betul. Tapi Jakarta tinggalnya. Jakarta. Tinggalnya Jakarta. Oh, Jakarta. oke, 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 oke. Oke. Oh, Bogor. Bogor tuh ini Sundanya Sunda Nanggung ya, udah deket ke Betul. Jakarta kan. Kalau Sunda halus Bener kan nggak? Bandung ya kok ya, Cianjur ya kok ya. Iya, Apalagi bener, Bekasi bener, ya kok. bener. Tuh Iya, ngomong betul, Sundaan betul, atau kok. betul. Hah? Entong-entong kayak pada tengartieun sih ya. Iya benar. Saya nggak bisa Sunda lemes. Nggak Iya, bisa Sunda Sundanya lemes. Sunda kasar saya. Oh, Sunda Nggak kasar. bisa. Oke, Sunda oke. kasar saya bisanya. Jadi yang bisa saya. Gitu. Oke, Iya, kita kita gimana ya? back to market ya kok ya. Nah, Nah, sekarang mungkin kalau misalnya kita bahas nih kok, sekarang kan PPKM level 4 itu kan lumayan direlaksasi gitu ya kok ya. Kira-kira hmm. kalau dari Ko Untung sendiri pandangannya seperti apa sih kok? Apa aja sih dari segi sektor mungkin yang menarik untuk diperhatikan kok di tengah relaksasi PPKM ini? Hmm, kalau kalau dari relaksasi tuh kayak gini aja sebenarnya paling gampang ya jangan dari sektori aja lah. Lu yang berhubungan sama kehidupan sehari-hari ya bener nggak? Hmm. Ya misalin restoran gitu kan. Hmm. Nah kalau restoran itu kan ujung-ujungnya kemana sih? Lu ke beras sama Hmm. ke ya yang udah listing di kita berarti ayam-ayaman bener nggak? Hmm. Ya. Nah udah gitu yang kedua misalkan apa mungkin kalau orang-orang yang demen properti Hmm. biasanya dia langsung nyambungin ke mall-mall gitu kan. Nah, Hmm. properti industri apa properti yang gede sama mallnya apa misalnya Pakuwon gitu kan. Hmm. Hmm. Sumarekon gitu. Nah, Ciputra gitu ya. Ya kayak begitu. Tapi kalau gue sih enggak gitu ya. Gue akan ngelihat sisi yang lainnya. Kalau Hmm. gue sih paling demen kayak begini makanan sama tol jasa marga Oh, oke. gitu. Alasan gue sendiri ya dengan PPKM yang mulai dikendor-kendorin kayak begini, ekonomi mulai jalan lagi, kita banyak masuk ke tol kan, bener nggak? Nggak Hmm. ada lu masuk ke tol ngutang, terima cash kan. Hmm. 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 Nah itu aja gitu. Ya, kalau gue sih demen kayak begitu ya. Hmm. Gitu. Nggak tahu jasa marga hari ini gimana ya? Harusnya ditutup menguat sih. Jasa Marga ya, kita coba cek ya Jasa Marga. Kira-kira Coba Jasa cek ya. ini Hmm. Oh ya, not bad 5%. oke ya Jasa Marga ya. Iya, Iya, lumayan sih kok, udah hampir siceng kok. iya. Harusnya sih masih masih naiknya seharusnya ya kalau menurut gue ya. Jadi 4.500 itu nongol lah. Masih ya mungkin ya. Masih ada Secara 10% teknikal, sampai 15%. secara teknikal gitu kok. Kalau orang yang baru mau masuk nggak telat kok. Enggak lah. Kayak kita ngomong bottoming aja kan around 3.700-an kan. Hmm. Bener nggak? Hmm. Di swing low-nya tiga berapa sih? 3.740. Sekarang Hmm. 3.930. Kalau kayak orang ngomong telat, ya masalahnya lu bisa nggak buy on low, bener kan? Betul. Ya, Betul. itu gitu. Kalau kita kita para trader malah sebenarnya bukan bukan ngomongin gua beli the lowest price kan. Tapi Hmm. gua tuh beli momentum. Bener nggak? Kalau trader kayak gitu dong. Pengennya kan lu Hmm. ya emang lu beli langsung naik. Itu yang kita pengenin kan. Hmm. Ya otomatis udah nggak mungkin kita buy lowest price lah. Set. Jadi Gitu. kok Untung sendiri secara strategi lebih prefer buy on breakout ya daripada buy on weakness ya kok. Tergantung. Jadi gini, buy on weakness atau buy breakout nggak? Gini ya, kalau dia udah rally terus dia udah mulai koreksi, nah koreksinya pada saat koreksi gue nggak akan ngambil Hmm. gitu, ya kan? Tapi kapan sih gue ngambil setelah koreksi itu selesai baru gue ngambil gitu, Seth. Hmm. Kayak begitu. Bukannya buy breakout lu yang higher high baru dihajar ya, Iya, iya. ya. Dikirain kok Bukan nggak? udah all time high kok hajar terus gitu. Enggak ya kok ya? Oh enggak. Itu sebenarnya kan agak sebenarnya tuh kurang bener ya. Kita buy breakout itu sebenarnya kan cuma pertama kali pada saat marketnya itu downtrend, kemudian dia reversal, bener kan? Mulai Hmm. reversal ya itu mau nggak mau baru kita buy breakout. Tapi kalau lu udah masuk ke uptrend, ngapain harus buy breakout? Hmm. Itu saya.
Oke. Nah, kalau ayam-ayaman nih kok, tadi kok Untung sempat mention di Hmm, poultry sektor ya. Kira-kira apa nih kok story-nya gitu? Karena apakah biasanya secara seasonality kan kalau kita lihat ya secara general, secara hmm. sektornya poultry sektor itu kan seasonality itu lebih di Q2 dan juga di Q4 gitu kok. Kenapa nih kok story-nya kok Ya, pengen lebih ke poultry nih? gini, kalau kayak kita ngelihat gitu ya, lu dari pergerakan pasarnya, misalkan main hari ini kan lu udah jebolin sideway-nya kan. Mm-mm. Itu pertama, main. JPFA, coba kita lihat. Ini main udah jebolin, kemudian lu JPFA, JPFA ini masih belum ya, masih Mm-mm. belum ya. Nah, kalau kita ngelihat JPFA, itu ada bentuknya, ada bentuk channel turun ya. Mm. Nah, kita tinggal nunggu aja lu channel turun itu ngebreak ke atas gitu kan. Nah, Mm. kayak kita ngomong story-nya kayak gini ya, lu kebayang gak sih waktu kita PPKM, bener nggak? Mm. Lu kan Mm. restoran tutup, bener kan? Kita makan juga ya seadanya, bener kan? Udah gue, kalau gue sih cukup yakin lah, gitu, Mm. bahwa orang-orang Indo begitu lu PPKM dikendorin, udah lu kayak anak ayam dilepas dari kandangnya, bener kan? Mm. Ya, Mm. itu kan udah otomatis lu permintaan ayam itu naik gitu. Ya, Mm. 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 sesederhana itu aja sih gitu. Nah, dari tiga emiten nih kok, dari Java, Hmm. Cepin, sama Main, kok suka paling suka saham yang mana kok? Sebenarnya gue tuh nggak ada yang suka ya, gue tuh nggak pernah suka satu saham Hmm. gitu ya. Yang gue ngelihat bahwa oh ini yang kira-kira potensinya tuh buat dia gerak duluan, nah itu yang gue demen gitu. Nah Hmm. sebenarnya kemarin kayak kemarin malam gue kasih ke grup gue gitu kan, Hmm. gue Hmm. tulisin bahwa oke, JPFA sama main, gue pikir JPFA dulu loh ya, ya Oh. bakal ngebreak gitu. Ternyata lu Hmm. malah main dulu yang main duluan gitu. Hmm. Hmm. Gue Hmm. nggak ada yang suka. Oke. Saya, Jadi kalau misalnya Koko iya. punya strategi trading plan lah gitu, kalau misalnya Koko udah lihat secara Hmm. sektornya bagusnya poultry nih, kira-kira Koko mau entry-nya cara terbaik gimana Oh, kok? Gini, kalau kita ngomong kayak poultry gitu ya, kemarin main gitu, ya mau nggak mau gue harus buy breakout. Hmm. Nah gitu, kayak hari ini lu ngebreak ngebreak level berapa ya itu ya? Wah. Ngebreak level 740-an. Nah, Hmm. 740-an ya mau di situ gue baru masuk gitu. Hmm. Kenapa? Karena dia kan emang secara medium termnya dia turun banget kan. Ini baru ngebalik lagi kan, bener nggak? Nah di Benar-benar. situ ya mau nggak mau gue tunggu breakout gitu. Java Jadi pun sama, karena kan dari turun kan. Kita ingat loh benar. itu kan turunnya juga cukup dalam banget kan. Ya udah mau nggak mau yang kayak begitu emang harus breakout sih. Jadi sesederhana Itu itu kok ya, saya. bikin supaya daripada ribet-ribet Iya ya Pak. benar-benar. Wah ini ada Ko Oh Bernard nih. enggak, gue mah nggak pernah ribet kok. Oh iya, kelihatan sih kalau Hah? pronya Koko simple lah. Tuh kayaknya Ko Bernard rame banget nih kalau ngomongin Koko terus nih kok. Ini mau dinaikin ke panggung Ko Bernard. Hah? Kok Bernat? Boleh, boleh. Hah? Kalau Kita kamu mau naikin, naikin aja. Hah? kita naikin ke panggung nih Ko Bernard nih sebentar ya. Hah? Tuh. Nat, Oke, bentar Ko Bernard nih kita coba iseng nih ya. kalau ini partner in crime gue. Kalau Partner Bernat in tuh partner crime. in crime. Iya, saham-saham yang kemarin dibahas itu bangsatmologi itu cocok gua sama dia. Udah pada bilang naik, naik, naik katanya. Oh, Hah? oke, Merusak sambil nunggu. acara. Iya, Nah, oke, nih kok. Nah, kalau misalnya kita bahas lagi kok terkait kok Bernard udah join nih. Kok ini banyak banget nih klaim nih kok. nah, bro. Kok Bernard naik, naik, naik nih kok. Saya ini berusaha nggak naik supaya nggak mengganggu sesinya Cisap sama Keuntung ini. Rusuh ini. Oh, tapi kan ini cocok lah. Ini kan partner in Wah, crime gue ini ya. oke, Untuk Iya, iya. persahaman yang bangsatmologi, ya kan? Hah? Bener kan? Nah, oke. Nah, kalau dari Kok Bernard nih kok, mungkin boleh sedikit nanya ke Kok Bernard ya, kok Untung ya. Gimana, gimana? boleh, Nah, boleh. tadi kok Untung kan bilang nih kok, kalau pelonggaran PPKM ini paling bagus itu saham-saham yang bergerak di sektor toll road dan juga di poultry. Mungkin kalau kok Bernard sendiri pandangannya kayak gimana kok? Setuju nggak? Atau mungkin ada pandangan lain? Saya sih poultry, saya setuju karena sedikit banyak kan pasti konsumsi ayam akan membaik ya. Karena kan selama Mm-mm. ini yang bermasalah dari ayam ini Hmm, kan bukan supply side kan, tapi demand side-nya. Mm-mm. Cuma right. saya ini nggak berani terlalu long di poultry karena Mm. masih ada satu ancaman itu masalah yang dibawa Brasil ke WTO ya. Mm.
Jadi kalau itu, dan itu konsensusnya rasanya Indonesia bisa kalah di WTO. Oke. Itu sekitar November Desember. Jadi kalau saya main poultry pun saya nggak akan berani long. Karena begitu itu Agreed. kalah dan ayamnya bisa impor dari luar, Ambrol. itu pasti harga ayamnya hancur lebur. Oke. Emang agak aneh ya. Hah. Kenapa harga ayam di kita tuh termasuk mahal loh ya? Ya, ya gimana ya? Ini kalau mau ngomong bangsatmologi ya memang ini kartel. Bangsatmologi lagi ini, ha? Karena bangsatmologi ya. Hah? Wah, ini yang dengerin di Ci Sabrina ini segudang. Malah Nggak, disesatkan tapi loh, memang Nat. kalau harga ayam di kita ini Hmm. pemain gedenya kan kita juga tahu kan. Cuma Mm-mm. berapa Ah. orang aja, cuma berapa company aja. Mm-mm. Oligopoli lah, itu bukan rahasia lah. Yang namanya ayam Ya. itu di Indonesia oligopoli. Makanya kan mau di fight di WTO, kenapa sih kalau kok nggak bisa dimasukin barang impor gitu kan? Mm-mm. Ya kalau Indonesia kan defense-nya karena itu salah satu kebutuhan pokok. Sehingga kebutuhan pokok kan perlu bisa diatur. Nah, tapi diaturnya kok diatur mahal gitu kan. Mm-mm. Dibandingkan dengan negara lain kan kita punya ayam kan Kus, nggak murah-murah amat. Kus, jangan terlalu jelas loh. Ngomong tuh harus ada dikontrol. Kalau mau di-ban nanti. Tapi anyway, Seth, gini. Yang tadi bicarain gitu kan tentang jasa marga apa main atau misalnya JPFA nanti kalau nge-breakout itu juga gue cuma ya trading happy aja. Itu bukan saham utama gue, bukan saham utama gue. Gitu. Kan kita cerot mania ya untung ya. Iya, yang kayak begitu ya 10-15% itu masuknya partai happy lah. Gitu. Iya, jadi saya setuju sih, saya tahu persis kalau keuntung sih kayak gitu pasti swingnya juga nggak akan panjang. Karena kan juga kalau udah lagi breakout dari sideways, semakin lama sideways-nya semakin gede breakout-nya ya untung ya. Itu yang saya paling cinta dari untung itu Cisap. Jadi dia punya satu teori yang saya totally agree 100%. Semakin lama sideways-nya, itu akan breakout semakin nggak karu-karuan. Gitu kan. Nah, kita kan poultry udah sideways 3 bulan ya. Benar. 2 bulan Dari hampir 3 kemarin bulan. Lebaran kali nggak sih kok sebelumnya? Iya, dari sebelumnya. Dari kan bulan apa? Juni ya? Mei sebelum ya? Lebaran, bahkan seminggu 2 minggu sebelum Lebaran udah mulai sideways kan. Benar. Jadi kan Benar. bulanan. Saya rasa sih kalau breakout ya pasti ya namanya 20%, 25% sih pasti dapat. Cuma untuk buy and hold mungkin terlalu risky kalau bagi saya. Bukan terlalu risky, karena yang lain lebih menarik. Nah, duitnya contohnya terbatas. apa? Karena yang lain lebih menarik kelihatannya. Duitnya terbatas. Benar nggak? Jadi gimana lagi? Jadi harus pilih-pilih. Kalkulator Lomboknya ini loh, harus pinter. Itu kalkulator Lombok, hitung-hitungannya harus jago itu. Kok mungkin kalau dari 3 saham kok tadi untung kan bilang nih katanya dia nggak ada yang cinta sama satu saham gitu kok. Kalau misalnya kalau Benat sendiri walaupun nggak mau buy and hold, kira-kira apa nih kok dari saham poultry yang mungkin kok Benat jadi watchlist lah gitu? Poultry ya, kalau sektoral poultry Java ya. Ya. Kalau dari story ini Java ya the best ya. Iya, saya setuju Java. Sebetulnya main itu yang paling lagging. Dari dulu itu main itu paling lagging. Cuma ini kan abnormal ini, anomali. Tapi paling enak tradingnya. Iya. Kalau trading paling enak sih main. Enteng di pasar, bener kan? Iya. Gocek dikit yang naik. Pertama gitu. dia enteng dan ranging di harga under 1.000 atas 500 itu kan paling enak cuannya. Paling gampang. Kayak gitu sih. Nah, Jadi kalau Taurus gimana kok? Kalau Taurus setuju nggak kok? Jasa marga bagus loh. Chartnya. Naik loh kok hari ini tadi hampir 1. Iya. Setuju, kalau itu saya setuju. Jasa marga bagus kok chartnya. Cuma ya itu, seperti yang Untung bilang, tidak beli bukan berarti tidak cinta. Benar. Harus pilih-pilih. Kita harus pilih-pilih barang karena uang terbatas, nggak bisa kita ambil semua. Gitu. Jadi kalau gue juga gitu, daripada gini. Kalau gue tuh tipenya tuh yang gede banget gini. Gue sekali beli tuh ya memang porsinya tuh gede. Gue nggak suka yang apa, yang ini sedikit punya semua. Gue nggak tipe kayak gitu. Kenapa? Itu mau buat gue tuh pertama bikin pusing kepala gue. Kedua, walaupun jackpot nggak kerasa duitnya. Gitu. Walaupun jackpot tuh jangankan jackpotnya ya, jangankan cuannya.
ruginya aja nggak kerasa. Kalau kalau seupil-upil gitu, bener nggak? Nah, gue nggak mau gitu. Benar-benar. Betul. Nah, mungkin Kalau gue kita, ya. ya benar. Nah, kok kalau misalnya kita bahas lagi nih, kok ini ada story yang menarik nih terkait MTech yang bakal collab sama Salim nih. Mungkin dari Ko Iya. Untung ada insight-nya nggak, Ko? Tadi sih gue baca gitu kan bahwa itu mau collab ya. Kalau kayak gue ngeliat kalau gue pribadi ya gini, MTech gini, Salim kan punya di MTech, benar? MTech juga punya di Bukalapak, bener kan? Ya. Terus kita ngomong e-commerce, ujung-ujungnya lu adalah logistik lah, udah pasti bener kan? Benar. Bener nggak? Lu bisnis apapun ujung-ujungnya logistik. Nah, yang buat gue menarik itu sebenarnya bukan MTech-nya gitu. Nah, gue cuma ngeliat satu bahwa di Salim Group kan kalau yang disounding di media tuh kan ya lu segala punya ya. DCII lah, bener kan? Terus apa lagi ya? ICBP, Consumer Goods. Bener nggak? Ada gitu apa? Bogasari, Tepung. Ya. Apalagi sih? LC, CPO, SMP itu apa minyak sawit itu ya, minyak goreng gitu kan. Nah, cuma orang nggak ngelupain satu lagi tuh IMJ Seino. Nah, itu kan perusahaan logistiknya Salim kan, gitu. Ya, kalau gua, nah ini cocokmologi nih sama si Bernard. Gimana nih, Ko? Nah, kira-kira gimana? Nah, cara apa? Cara Salim Group yang punya IMJ Seino, lu dikawinin ke e-commerce. Nah, kira-kira Ini, bisa nggak, Nat? aku Ayo. punya cocokmologinya ya. Ya, gimana, Ko Bernard? Seru nih. Buka itu kan concernnya ke UMKM. Concernnya untuk besarin warung. Iya kan? Tuh. Warung ini jualannya apa sih? Concernnya pasti ke FMCG produk. FMCG produk ini di Indonesia yang barang core-nya yang laris siapa punya sih? Salim. Nah, dia kan tujuannya kan mau memberikan barang ke UMKM ini dengan harga yang terbaik ya. Nah, caranya gimana ya? Dia harus bikin kontrak. Dia harus bisa collect order secara kolektif, secara gede gitu kan. Dan lebih baik lagi kalau dia kerjasama, harganya pasti bagus, itu satu. Dan yang kedua, last mile dari semua e-commerce itu butuh mobil yang ngangkut. Jadi kalau kita ngomong nih, bisa jadi nih, si Bukalapak kan order taker kan dari si distributor ke pabrik gitu kan. Dia kan akhirnya kan akan ke situ tuh. Bahwa si distributor ini nggak akan lagi ngambil langsung ke pabrik. Mungkin dia akan ngambil ke Bukalapak karena Bukalapak bisa collect order semua distributor, bisa kasih best price. Dan pabrik pun akan lebih happy karena ini ada kepastian untuk order, bayarnya juga lebih enak, dan pabriknya bisa running smooth lah, cost bisa diprediksi semua kan kalau dia udah ada kontrak. Nah, dengan Bukalapak yang bisa kasih orderan yang lebih gede, berarti kan ada transport dari pabrik ke dis, dari dis ke subdis, dari subdis ke warung. Nah, kalau dia udah rekanan sama pabriknya, Salim punya. Salimnya punya, angkutan punya. Ya, pasti siapa lagi yang mau ngangkut itu semua kalau bukan angkutannya Salim. Benar. Ya, Nah, benar. Guys, itu yang ngejelasin Bernard ya. Kalau IMJS ARB, lu serang Bernard. Jangan serang gua loh ya. Karena si Bernard apa sebenarnya? Udah bukan bagian gua diundang, bener ya? Bukalapak aja gua udah terus-terusan ke counter. Ini sahamnya saham si Untung, kalau ARB nyerangnya lu, Nat. Karena lu yang jelasin loh. Tiba-tiba bukan gua loh. Iya. Sekali lagi ya, saya itu jagonya cocokmologi, Sab. Jadi ya harap maklum lah, kita ini suka main puzzle kan. Kita cuma puzzling out gimana. Dan memang benar, kalau Keuntung tadi mention, yang menarik itu actually bukan cuma MTech. MTech itu cuma pintu gerbangnya menuju dua orang yang mau kawin. Padahal di MTech-nya itu juga udah punya harta segambreng, dengan segala model yang dimiliki Salim, itu kayak tumbuh oleh tutup kalau kata orang Jawa ya. Kayak toples sama tutupnya gitu kan, pas persis kayak gitu. Mungkin kalau kayak tambahin satu ya, gue tuh sebenarnya ngikutin IMJS tuh udah cukup lama, Seb. Jadi I think around 2 tahun yang lalu lah gitu kan, around 2 tahun yang lalu pada saat untuk IMJS dari harga 200-an itu 200 ke 900 tuh dibantai lagi, Dodol. Lu dibantainya nggak lu ceritain. Nah, ya lu ceritain cuma pas naiknya doang, bener kan? Pas waktu dibantai itu siapa ya itu? Ya kalau nggak salah
Sailendra yang keluar deh. Waktu abis red issue IMJS tuh, Sailendra yang gua tahu tuh, Kresna. Ampun-ampunan itu. Ya, ampun-ampunan itu. Wah, nggak ada, wah itu nggak ada parasutnya itu waktu itu. Ya, Iya, anyway jadi kayak gini. Yang menurut gua dilihat menarik tuh naiknya kayak gini. doang ya Keuntung ya. Iya, waktu dibantainya kan lu nggak cerita. Bener nggak? Waktu gua nangis di bawah kolong meja nggak ada yang ngomong, bener kan? Ya anyway ya ada juga kan yang menarik gini Zep sebenarnya gini kan waktu awalnya kan Salim buat yang IMJ Seino itu kan karena dia ngelihat waktu itu Indomobil tuh lu nggak bisa ngelempar mobil Hinonya kan truk Hinonya itu kan karena waktu itu kan emang kontrak apa pertambangan batu bara emang lagi slow down bener nggak? Nah cuma itu aja kan nah awalnya itu akhirnya kepikiran lah ya udahlah buat aja logistik ya dibawa IMJS ngambil truk Hino dari IMAS nanti lu leasingin ke IMJS lagi ya udah gitu dipakai lah sama Salim Group sendiri nah awalnya kan kayak begitu kan jadi lu semua udah satu cycle aja gitu nah ternyata habis jalan kayak begitu seingat gue ya gini yang gue nggak tahu data yang terbaru ya tapi data yang tahun kemarin itu tuh masih Salim Group sendiri internal tuh baru cuma ngasih 20% loh ke revenue IMJS Seino 80% itu yaitu Unilever lah, Mayora lah, pihak luar semua. Nah, gue cuma ngelihat sendiri ya berarti lu kok internalnya aja baru 20%, ya berarti potensinya sebenarnya ke depan masih gede dong, bener nggak? Jadi bisa Gitu. dibilang Lu mau IMJS ini prospeknya ke depan masih bagus nih kok. kalau menurut gue sih itu, iya. Berdasarkan Ya. cocokmologi atau untungmologi nih kok. Ya kalau kayak gitu gimana? Cocok-cocokan kan kita punya insting bisnis, bener kan? Bener nggak? Kalau udah kejadian itu bukan ngomong bisnis, bener kan? Itu lu ngomongin pembaca berita kalau udah kejadian itu. Ya kok kayak gue ngelihat gini, lu e-commerce ngejual kan nggak mungkin walaupun lu digital masa pakai simsalabim ngirimnya ke lu bener kan? Nggak mungkin bener kan? Nah kok kayak gue ngelihat lu kedepannya Indonesia itu kan lu gede banget dong. Ujung-ujungnya lu hampir semua daerah e-commerce lah digital gitu kan, digital shopping gitu. Nah sekarang lu yang punya jalur distribusi yang paling banyak siapa? Ya perusahaan consumer good lah, bener nggak? Itu yang udah paling jalan. Itu kenapa Iya. si Buka kan memang concernnya kan bukan mau membuat saingan distributornya, tapi dia mau merangkul distributornya untuk menjadi mitra juga kan. Karena apa? Benar. Bukalapak itu titip gudang di distributor itu. Ngapain mereka invest gudang kalau mereka bisa titip gudang kan? Dan mereka juga bisa numpang angkutan dari pabrik ke gudang. Dia masih penasaran membuka lapak. Guys, dia buka lapak ya, gue IMJS. Kok IMJS ARB dia ngejelasin. Jadi tetap dia. Terus jangan lupa ya guys, untuk penjelasan Bukalapak juga bisa follow Instagramnya Kobenat ya, karena Kobenat udah jelasin tuh sekomplit mungkin. Kalau teman-teman ada yang punya Bukalapak. Iya, daripada capek balesin DM, lebih baik buang 9 menit. Nah, Keuntung nih, balik lagi nih. Tadi Keuntung mention nih, kalau consumer itu, Keuntung masih suka nih. Sementara kan banyak yang bilang consumer itu lumayan agak ditinggalkan. Kok banyak orang bilang consumer tuh defensive stock, tapi pada nyatanya tahun ini kan dia nggak manggung gitu. Nah, kalau Keuntung lihat sendiri gimana sih? Gue bukan suka konsumernya, gue suka tuh jalur distribusinya. Nah itu, gitu. Gue nggak suka konsumernya. Konsumernya nggak ya? Enggak. Dan bukan nggak suka konsumernya sih. Bukan nggak suka konsumernya. Gua tuh nggak pernah mencintai satu industri. Gitu. Yang gua suka itu momentumnya. Nah, itu iya. Kan kita siapapun bisa gua cintai. Nah, iya, yang gini, yang mau ngasih beggar, nah itu gua cintai. Tapi kalau udah kasih ke gua, ya gua udah lupa lagi. Ya gua cari lagi yang lain. Gitu. Gua cari lagi yang lain. Itu peribahasa yang paling aku suka. Menurut Cisap, saham mahal itu yang apa? Saham mahal itu, Deskripsi saham mahal. Gimana kok, sorry? Deskripsi saham mahal. Saham dikatakan mahal itu kalau apa? Kalau misalnya kita lihat secara indikator fundamental, misalnya kalau PE-nya itu mahal kok secara harga, dan memang secara company kita lihat juga nggak bertumbuh segala macam ya bisa dibilang mahal karena kan kalau PE-nya mahal kadang ya lumayan premium gitu kan karena banyak orang mungkin bilang kalau misalnya di compare to industrinya tuh ada yang lebih murah dan lain sebagainya gitu kok. Nah, kalau Keuntung ini punya satu quote yang mungkin semua orang pasti setuju. Gimana? Saham yang kalau habis dibeli turun.
Itu valid. Itu valid, no debat. Jadi saham mahal adalah sahamnya kalau habis dibeli turun. Udah fix lah, lu mau PE berapa, lu mau PBV berapa, lu mau growth berapa. Kalau lu beli turun, itu mahal. Itu yang aku paling cinta sama Keuntung tuh. Orangnya realistis. Dalam artian baru beli, terus turun, terus Keuntung langsung kayak simpulin bahwa itu saham itu mahal. Atau gimana Keuntung? Ya enggak, kayak gini loh. Misalkan lu ngebeli satu saham, terserah gitu kan. Kalau misal kita ngomong trading nih ya. Kalau lu ngomong lu ada one day trade ya, lu beli terus turun ya mahal. Tapi kalau misalnya kita ngomong swing trade maybe bisa 3 minggu lah minimal, bener kan? 3 minggu sampai 6 bulan itu swing trade gitu kan. Dalam waktu 3 minggu sampai 6 bulan itu gua kagak naik, ya itu mahal. Tapi kalau lu misalkan long term trade yang 1 tahun ke atas lu nahan, gitu kan? Ya itu udah lu beli dalam waktu 1 tahun sampai 3 tahun nggak naik, ya itu mahal. Ya. Nah, itu yang kategori mahal tuh ya tergantung ya lu harus sesuaikan posisi lu. Gitu. Bukalapak. Kalau yang kemarin dari 1325 besoknya bisa arah lagi ya mahal, sekarang turun. Tapi kalau bagi kita yang ngambil Bukalapak di harga 850, 965, 1035, 1180, 1325 ambil semua dengan prospek selama katakanlah 3 sampai 6 bulan ke depan, ya bagi sekarang ya belum mahal, ya ini fluktuasi biasa. Tapi kalau sampai 3 bulan harganya masih gini-gini aja ya mahal, gitu kan. Iya. Kayak gitu. Oke, ini karena ngeliat komennya nih, Ko Bernard gimana? Saham Buka mahal nggak? Mahal nggak? Mahal nggak? Waduh, gimana nih? Ya itu, saya jawab. Tergantung time frame-nya. Dan kita kalau berharap overnight billionaire dari Buka, ya menurut saya sih salah satunya belinya BBYB. Harus cari yang lebih jelas pattern-nya. Lu jangan BBYB. Lu jangan BBYB, gue lagi beli IMJS, lu promosi ini IMJS lah. Iya, sorry. Enggak, bercanda. Brother, malah besok jangan, enggak, jangan disentuh, makin banyak. Semua nih kok IMJS kok. Iya, enggak. Ya, ini disclaimer on ya. Lu pasang stop loss di bawah 280 ya. 280 itu ngebreak, lu cut loss lo ya. Itu resikonya ya. Sampai terjun payung, jangan lupa cari Keuntung, teman-teman. Enggak lah, kalau kayak kita ngomong pegangan saham utama itu kan sebenarnya bukan itu aja, bener ya. Misalkan kayak MTDL, kita teman-teman apa yang di luar gitu tahu lah gitu, gue pegang MTDL udah dari harga 1.700-an gitu kan, dan sampai sekarang gue masih pegang MTDL gitu. Ya sebenarnya bukan cuma karena technical analisisnya bagus itu kan grafiknya, enggak lah, grafik itu tuh cuma buat kayak apa ya, ngasih sinyal ke gue ini bakal jadi jackpot gitu. Cuma ya kalau kayak gue nggak tahu story-nya, ya gue pun nggak berani sentuh. Jadi itu gue tuh hybrid lah. IMJS sama MTDL ya cu. Bisa kok IMJS sama MTDL tuh ibaratnya saham multi-baggernya Keuntung gitu. Ya kalau kalau MTDL udah setengahnya lah, setengah jalan. Ya semoga setengahnya lagi itu tebakan gue bener gitu. Ya semoga tebakan gue bener, setengahnya udah bener nih. Gitu. Kalau yang mau bangsat monologi ada lagi sih satu. Ya cuma Babi Ramas. Berani. Oh bukan. Enggak. Enggak. Lu percaya walaupun gue saham lucu-lucu gitu ya, gue nggak punya BRMS, gue nggak punya Buka. Nah itu ada yang nanya ke gue nggak punya Buka, satu lot pun gue nggak punya. Untung ini stok. Nah orang nanya, iya, orang nanya ke gue kenapa Buka jelek, kata gue tuh bukan soal jelek apa bagus, ya, karena gue adalah trader. Kalau gue trader, terus gue punya SOP buat diri gue kan. Pertama ya kalau gue mau masuk posisi, udah harus ada swing high, swing low. Kalau nggak ada swing low, lah terus gue tuh hilang arah. Kalau misalkan harganya turun, gue mau cut loss tuh di mana? Nah itu kan nggak ada kan? Di IPO udah nggak mungkin ada. Jadi gini, kan ada trader yang masuk ke Buka. Kalau menurut saya itu salah alamat. Benar. Kalau kayak yang tadi saya bilang mau cari overnight billionaire gitu kan. Lu mau cari overnight billionaire, lu mau trading, ya cari yang udah ada patternnya, yang udah ada chartnya. Jangan ke IPO. Benar. Itu. Lu mau naik misalkan aduh kalau gua kan orangnya kayak ya nggak masa bodoh gitu, gua punya pendirian gitu. Gimana misalkan lu buka mau terbang mau ke 2000 gitu, gua nggak akan ada rasa nyesel.
Gitu. Kenapa? Emang karena memang nggak masuk ke list gua gitu. Syaratnya nggak terpenuhi. Itu aja, bukan karena jelek atau bagus, enggak. Lu mau sebagus apapun, mau orang ngomong itu company-nya jelek, ya. Mungkin ya nanti gue sebutin itu, ya. Mau ngomong company-nya jelek tetap aja gitu. Kalau buat gua itu menarik gitu kan gua ambil gitu. Ya, kita kan nggak bukan berarti karena kita nggak setuju barang itu bagus atau jelek kan ya, karena mungkin nggak masuk appetite kita Benar. aja. Nah, itu gitu. Nah, jadi Ini juga buat ngelurusin bahwa apa gini, saya buat ngelurusin sendiri yang misalkan apa yang gua tahu lah, gua nonton gitu kan. Gua nonton terus soal buka itu kan ramenya tuh udah berapa hari, bener kan? Ya. Nah, sebenarnya yang bermasalah dengan bukanya apa sih, Bukalapak ARB itu kan rata-rata mereka tuh sebenarnya tuh yang salah apa ya, salah jenis kelamin. Kenapa Gitu. tuh? Ya, menurut gue tuh jadi di pasar itu lu harus tentuin jenis kelamin dulu. Ya kita ngomong cewek sama cowok gitu ya. Terserah lah mau ceweknya itu trader atau cowoknya itu. Tapi yang jelas gini, lu trader atau memang gini, trader itu banyak loh. Trader apa investor? Satu. Setelah trader itu dibagi lagi. Lu short term trader atau lu swing trader atau lu long term trader. Bener kan? Nah, ini jenis kelaminnya itu kagak jelas. Gitu. Jadi sebenarnya dia adalah trader, maybe dia trader kayak gua gitu, tau gak? Lu masuk ke IPO yang apa, lu ngehajar karena ya lagi Eurovia gitu kan, bener nggak? Lu masuk ke buka gitu ya, sebenarnya bukan salah bukanya gitu, bener nggak? Ya salah ya elunya. Kalau lu namanya trader, lu nggak tahu kan pasti bingung, bener kan? Orang bingung tuh, aduh gue mau cut loss di mana gitu kan? Ya itu kan gimana ya, atlet pingpong lu mainnya masuk pertandingan ke badminton, ngerti nggak? Nah itu gitu. Gimana nih Ya, Ko kalau menurut gua ya, tanggapan dari Ko Untung nih? Ya memang benar. Nah sekarang gini, contoh lah, orang yang HK di 1325, kalau dia trader, harusnya dia udah punya stop loss. Waktu dia, oke lah, hari pertama mungkin dia shock, nggak jual nggak apa-apa. Hari kedua itu bisa buang kok. Kalau dia trader, dia harusnya udah buang. Kalau dia trader. Tapi kalau dia tahu jenis kelaminnya apa, dijual juga bingung, disimpan juga ragu, simpan juga nggak tahu karena apa, dijual juga takut rugi, ya itu orang nggak jelas. ya. Kita di saham itu kan kita berani untung, berani rugi. Benar. Iya kan? Apalagi kalau Ya, lu mau bosan, udah. aja lu Stop, bosan lo. Bosan lo, lu ngomongin buka lo. Hah? Sebenarnya gue bukan bantu dia sih. Gue takutnya pada saat gue ngomong kayak begini gitu ya, gue nge-call apa Jasa Marga, IMJS gitu. Bener kan, nanti ARB ya, setidaknya gue kan udah nyampein secara nggak langsung lah, bener kan? Ya nggak, Nat? Lu jangan ngejar-ngejar gue ya. Oke. Lu jangan ngejar gue loh. Tapi aku setuju. IMJS itu secara supply chain ada potensi. Kalau nyambung tadi pertanyaan Cisap terkait dengan MTech dan Salim, ya IMJS itu benang merah yang patut dilihat. Itu setuju. Enggak, bohong. Gua kurang banyak belinya, bohong. Nanti aja kalau udah banyak belinya. Baru bener ya. Takut gak ada barang nih. Tapi ini ada juga sih yang menarik gitu, yang satu yang menarik kalau kita ngelihat kayak apa, batu bara kan hari ini kan saham-sahamnya melejit, bener gak? Benar. Nah, itu juga sebenarnya kan cukup menarik gitu kan. Banyak teman-teman kayak nanya gitu kan, kenapa itu? Ya itu hubungannya cuma simpel kayak lu infrastruktur di US gitu kan, udah disetujui, bener kan? Nanti ya dia bangun infrastruktur, dia aja pasti impor dong, bener nggak? Impor ke negara yang ngeproduksi, misalnya China lah. China kan ngeproduksi itu pasti butuh batu bara, bener kan? Benar. Ya itu. PTBA juga udah cakep loh, Nat. Nah, lu demen PTBA apa Pegas sih? Enggak, aku PTBA nggak lihat. Aku PTBA gini. Oh, lu Pegas ya? Lu demennya Pegas ya? Ya, Pegas masih nggak kemana-mana lah. Nggak, kalau PTBA itu aku nggak suka di call karena apa? Dia itu nasibnya sama kayak Pegas. Dia disuruh demo paling gede, supply ke PLN paling gede, dengan harga batu bara kayak sekarang, ya sayang banget aja dia harus jual ke PLN gitu kan. Sedangkan yang lain bisa euforia jual dengan harga time high, harganya masih PLN gitu kan. Ya kalau aku call sih tetap nomor 1 ITMG, nomor 2 tadi baru Indi coba lihat grafiknya, lu doyan.
Ya. Nah, kok kalau Indi kita ya. bahas batu bara nih kok, kalau kayak Bernard ada lihat ITMG, watchlist dan juga Indi. Nah, itu lebih ke long term story atau kira-kira gimana kok? Karena kan kita tahu kalau coal ini kan banyak yang bilang dan memang kenyataannya pada saat ini kan sebagai musuhnya ESG gitu kok. Kira-kira secara prospek in the long term gimana sih kok? Apakah kok buy and hold atau Nah lo, medium term? ini gua sama dia udah pasti beda. Karena Hmm. gua tuh nggak suka batu bara. Hmm. Kalau saya gini, long term-nya itu seberapa jauh? Menurut Hmm. saya, coal ini bakal sunset dalam satu dasawarsa. Satu dasawarsa pasti sunset. Agree. Hmm. Cuma dalam periode 2-3 tahun ke depan, kita belum punya green energy yang bisa menggantikan coal. Nah, ya, setuju. Jadi, walaupun dibenci, dia masih dibutuhin. Contoh, China. Hmm. China komitmen untuk menstop semua mine-nya untuk mempersiapkan green energy. Itu yang menyebabkan coal rally dari 2016 sampai 2018. Hmm. Is, mereka yang meningkatkan kontrak gede-gedean untuk suplai batu bara secara impor. Mereka rela impor supaya apa? Supaya tambangnya tutup, supaya sumber Hmm. energi lokal dipenuhi dengan green energy. Kenyataannya 2020-2021 short supply. Hmm. Kenyataannya Ya. hari ini China baru revive semua tambang-tambang yang ditutup untuk kembali produksi. Oke. Supaya menekan harga coal. Karena mereka butuh coal, harganya terbang nggak karu-karuan, dan mereka green energy-nya belum siap. Hmm. Green energy nggak akan siap secepat itu. Kita harus sadar Tapi kan fakta. Nat, benar itu gue setuju gitu. Tapi pada saat lu kayak penilaiannya lu ke financial market, kalau gue ya gitu, oh Hmm. misalkan, oh anggaplah bahwa itu lu satu dasawarsa atau lu 30 tahun lagi itu berapa tahun lagi, gue Ya. pasti akan ngedowngrade itu industri kan, bener nggak? Betul, Artinya betul. mungkin maybe gini, 10 tahun yang lalu maybe bisa PI-nya dari apa batu bara gitu ya, perusahaan-perusahaan batu bara, oke gue accept misalkan sampai ke 12 sampai 15 kali gitu. Sekarang lu 9 kali juga kayak udah ngapa-ngapan kali ya. Bisa nggak Betul. Nat lo? Pasti Nanti ada. makin ke depan ya PI rasio yang bisa diterima itu makin lu downgrade terus gitu. Pasti, pasti. Itu kan karena kondisinya seperti itu, pasti PE band-nya akan adjust, ya kan? Hmm. Itu nggak bisa Bener. dipungkiri. Yang namanya PE band pasti adjust. Makanya, kalau dulu waktu coal itu superstar, kita pilih Ya. coal busuk pun cuan. Hmm. Karena sekarang PE band-nya udah readjusting, kita nggak bisa pilih asal dia jual coal kita beli. Kita harus beli Hmm. coal yang ada prospeknya. Dalam artian apa? Sekarang temanya apa sih? China short supply. Sekarang temanya apa sih yang butuh siapa? Cina gede gitu kan, yang butuh untuk industri gede-gedean Amerika gitu kan. Amerika disuplai dari siapa sih sebenarnya? Jadi kita benar-benar tahu winernya siapa. Kalau dulu kita mungkin ada 10 saham coal, kita masukin semua bisa untung semua. Ya sekarang Nah, udah cari the winernya. Kita nyari the winning stocknya yang benar-benar ke Cina siapa ITMG, Indi gitu kan. Nah kalau sekarang arahnya adalah China ada short supply dan kita pilihnya PTBA, ya nah. menurut agak nggak nyambung, agak salah sasaran gitu kan. Oke, oke. Iya Kayak sih. gitu sih. Nah, kalau gue ngeliat gini, Gimana PTBA kok? memang secara short term doang ya. Gue ini trading Betul, trading short term ya. Bener Iya. trading. PTBA gue bener-bener trading short term. Nggak ada, Ya. nggak ada yang salah Gue dengan emang trading. gue agree, gue nggak setuju, gue tuh nggak demen juga lu harga jual yang dipatokin sama pemerintah gitu. Cuma kalau kayak gini, tapi kan kalau kita ngelihat itu, kalau kita ngelihat grafik gitu, oh gue beli berdasarkan grafik kan kayak nggak lucu juga, Sep, bener kan? Benar, benar Ya. kok. Coba kok logikanya kalau gue sendiri, walaupun gue nggak ngedetil ya gitu, Hmm. gue cuma logikanya gini, pertama lu PPKM dilonggarin, otomatis tuh pemakaian listrik naik dong, berarti Yes. lu pemakaian batu bara sama si PLN juga naik kan, itu Hmm. pertama. Terus yang kedua, yang berita minggu kemarin inget nggak yang lu 40 berapa 40 tambang batu bara itu lu kena kena ini ya, kena sanksi ya, karena lu nggak memenuhi DMO. Nah itu kan sebenarnya gini, Ya. kalau kayak lu tambang-tambang batu bara yang lu ekspor, lu harus memenuhi DMO. Nah pada saat dia memenuhi DMO-nya berarti kan yang lu ekspor itu ada kekosongan kan. Nah itu kan diisinya Hmm. sama PTBA gitu ya, setidaknya ada story-nya lah gitu. Tapi kalau kayak gue buat nahan panjang mau nggak? Gue enggak gitu, gue nggak mau juga. Hmm. Itu mah buat Iya. ya trading satu hari ya, satu malam dua malam udah tendang lah gitu. Soalnya saya sedih aja sih. Harga batu bara 160 dipaksa jual ke PLN 70 gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi ibaratnya secara secara itu kalau kau untung lebih ke trading ya, kau untuk kau sendiri ya kau ya. Oh iya, iya, Oke. gitu gue trading.
Sebetulnya saya sama, saya swing, cuma mungkin swing saya bisa lebih panjang untuk call. Saya sih berani, iya time frame saya berani lebih panjang. Cuma ya itu ya, saya benar-benar cari winning stock-nya. Bagi saya winning stock di call itu cuma, ya sebetulnya yang saya beta itu Indi. Terus cari dividend player ITMG. Terus cari yang laggard Adaro. Apalagi Adaro mau Google. Nah kalau nikel lah, gue tanya sama lu, kalau nikel, nah gue balik tanya sekarang ke lu. Kalau nikel lu pilih yang mana? Nikel Inco dong ya kok ya? Inco ya kok? Iyalah, nggak perlu ditanya lah. Inco. Nah, berarti gue 2-1 ya. Tuh, gue tuh Antam. Gue tuh selalu, yang bukan selalu sih, gue tuh yang anak terkucilkan di saham lucu-lucu. Beda terus gue pilihan. Untung sih lebih ke out of the box ya kok ya? Kayak kalau aku perhatiin. Beda. Kalau keuntung itu selalu Mr. Sniper kita bilang. Bener. Terus kok, tadi aku bacain komen ya kok, mungkin langsung aku tanyain juga ke kok Untung nih. Ada yang banyak yang bilang syaratnya kok Untung apa sih kalau mau beli saham? Karena tadi kok Untung bilang kan kayak, mungkin kalau kayak Bukalapak, orang banyak bilang beli Bukalapak, even di saham lucu-lucu gitu. Misalnya kayak ada Bukalapak, MTEK, tapi kok Untung tuh nggak punya gitu saham Bukalapak ataupun MTEK. Nah kalau kok Untung sendiri, kira-kira syaratnya gimana kok waktu beli saham kok? Beli saham. Gini, jadi pertama yang gue tuh akan bagi dulu ya, saham utama gue sama saham hiburan. Kalau saham hiburan ya tradingannya sama kayak lu gitu. Waktu itu gue juga pernah trading MTEK, pernah trading ERA gitu, sama. Itu semuanya sama. Nah pada saham utamanya, saham utamanya itu gue akan ngelihat rata-rata ya gitu ya. Rata-rata mayoritas biasanya gini, dia turnaround story. Turnaround story biasanya gini, lu dari perusahaan yang mau bangkrut kagak jadi bangkrut gitu, tau gak lu? Ya. Nah itu gitu, atau misalkan lu yang IMJS yang sebenarnya lu bagus, ya ini kalau ini sih belum beggar ya, moga-moga bener gitu, tau nggak? Ya soalnya company itu bagus gitu, tau nggak? Gitu ya. Ya lu bertahun-tahun lu harga sahamnya keseok-seok, ya dia butuh story di sektor realnya seperti apa gitu kan. Nah itu yang gue demen tuh ya. Kalau yang misalkan kalau kayak case MTDL ya kebenaran lah, itu kan itu ya kita masuk ke ya di satu industri lah, bener kan? Ya. Nah kalau ini cocokmologi lagi, gue berharap itu benar-benar bahwa itu MTDL seharusnya dia nggak ada masalah sih kalau dia buat data center ya. Ya itu kalau bener ada kayak begitu berita gitu dan dia ngelakuinnya, ya itu benar-benar suatu jackpot aja lah, itu di luar dugaan gue gitu. Oke. Nah berarti keuntung sendiri nih kalau IMJS sama MTDL ya, karena keuntung beberapa kali mention nih IMJS, MTDL itu lebih ke long term kok, atau tetap ini juga trading juga? Ya sih kalau long term buat gua tuh 1 tahun juga udah long term banget. Kayaknya gue jarang deh pegang saham 1 tahun gitu. Oke, syaratnya kayak gini lah ya. Selain kayak gini, grafik itu kan kita cuma buat ngelihat pergerakan gitu kan, antusiasme market seperti apa. Tapi kalau kayak story-nya, minimal gue tuh story itu nggak susah kan. Minimal gini, lu pasti itu story itu harus masuk ke yang apa ya, yang lagi hype sekarang gitu. Kalau kayak nggak lagi hype, lu mau ngomongin misal gini, properti bagus, Pakuwon gimana gitu. Oh, gue ngelihat grafiknya cukup oke gitu kan, bagus. Tapi gue tertarik nggak? Enggak. Kenapa? Gue mau ngarepin dia beggar naik 100-200% udah nggak mungkin. Itu, no. Nah yang kayak begituan itu ya itu masuk ke partai hiburan lah gitu. Itu aja. Pasti akan menyangkut ke yang sekarang industrinya itu lagi hype itu apa. Itu aja. Oke. Nah, kan tadi kok Untung juga mention nih terkait dengan turnaround story ya. Jadi kok Untung kalau pilih saham juga senang sama saham-saham yang udah lagging kayak gitu. Nah, kalau misalnya ceritanya nih, sekarang kan consumer kan udah lumayan cukup lagging ya. Kok kayak Unilever juga nggak pernah terbayangkan nih Unilever udah dibawa goceng gitu kan. Nah, kira-kira apakah ceritanya Unilever ini akan comeback gitu kok untuk tahun-tahun ini kok? Atau mungkin di next year atau gimana kok kalau pandangannya? Enggak, gue nggak yakin. Karena ya pertama gini ya, gue nggak yakin lah. Gini, Indonesia tuh udah agak beda sekarang. Gitu. Kayak misalnya kita contoh lah dulu ya, lu beli mobil itu harus Toyota, benar? Berapa tahun terakhir Mazda tuh laku loh, bener nggak? Nah itu kan udah beda generasi gitu. Mungkin dulu lu ya gue harus pakai merek apa gitu samponya gitu kan. Sekarang udah enggak. Gitu. Jadi gue rasa sendiri bukan cuma karena consumer apa namanya tuh yang turun tuh. Purchasing power turun, itu bukan cuma sekedar itu doang. Ya memang karena lu generasinya tuh sekarang lu yang penting apa packaging bagus, bener nggak? Terus lu di endorse, sampai cantik-cantik di Instagram lu pakai gitu. Ya lu udah nggak peduli merek. Kalau menurut gue sih, gue lebih ke arah situ gitu. Ya bukan sekedar cuma purchasing powernya
rakyat Indonesia tuh lagi turun, bukan gitu. Ya kita udah nggak peduli merek lagi sekarang. Itu jadi gue nggak gitu yakin bahwa Unilever bakal outperform lagi gitu kan ya, kecuali dia ngelakuin sesuatu ya yang bareng yang merek-mereknya lagi boom sama dia diakuisisi gitu ya, itu beda lagi gitu. Ya. Nah kalau kok Bernard gimana kok pandangannya kok? Setuju nggak kok? Saya gini sih ngeliat Unilever, selama dia nggak punya shifting produk lainnya masih ini aja, ya ini udah mencerminkan market share-nya dia yang paling maksimum. Dia market share yang lagi gimana? Hanya kan cuma satu, dia harus nambah produk, dia harus akuisisi. Kalau dia nggak bisa acquired, ya dia pasti akan masuk ke fase down. Karena apa? Dia udah sampai market share yang paling gede lah ya, aku ngomong ya. Dia akan dikrikitin sama barang-barang yang tadi Untung bilang. Yang selama ini mungkin unbranded, tapi sekarang orang yang penting bukan brandednya. Gitu kan. Banyak kok sekarang barang yang dijual cuma online tanpa brand gede, tapi bisa gede gitu kan. Ya selama Unilever nggak bisa membesarkan, kita udah beda sama kayak India nih, ya kan. Kalau kita ya India itu mungkin orang yang biasa pakai sabun aja mungkin belum semua gitu kan kalau kita ngomong. Jadi ada perbedaannya mungkin di India kota kayak kita ngomong New Delhi sama kita ngomong di daerah Mumbai. Itu kan pasti ada perbedaan yang sangat signifikan gitu kan. Nah, benar. Habitnya juga beda kayak gitu. Sedangkan di sini semua orang udah well manner lah, kalau saya boleh cerita ya, well manner lah. Di India itu saya terakhir ke New Delhi itu 2018. Itu kayak Indonesia tahun 90-an. Di New Delhi. Lu ketemu Shah Rukh Khan nggak sih? Lu waktu ke India ketemu Shah Rukh Khan nggak lu? Waduh, itu Perdana Menterinya Amitabh Bachchan coy. Gitu, Amitabh Bachchan. Serius. Astaga. Shah Rukh Khan tuh udah tua ya. Amitabh Bachchan tuh keterlaluan loh. Beneran. Aku tahu dia Amitabh Bachchan. Ya, lanjut. Lihat kondisi di India seperti itu, no wonder dia punya Unilever growth very great gitu kan. Ya nanti ceritanya sama kayak Cole, di mana arahnya menuju sunset, ya pasti ada adjustment PE gitu kan. PE band-nya pasti ter-adjust. Yang dulu si Unilever mau murah ya, mungkin sekarang dengan di PE band-nya ya pasti nggak akan murah lagi gitu kan. Akan ada new normal, new standard sampai dia ada terobosan baru. Sebetulnya kan dia ini kan juga perusahaan yang rich cash juga kan. Dia sebetulnya kan bisa Nah, dia suruh akuisisi aja gitu. Dia suruh akuisisi MS Glow gitu. Nah, itu kayaknya bisa naik itu sahamnya itu. Jadi benar nggak? Harus ada itu ya kok ya, kayak ada corporate action kali ya baru bisa ngambil. Iya. Selama dia nggak ada corporate action, dia dan masalahnya. Unilever holding tipe corporate yang sangat nurut sama corporate pusat. Jadi untuk itu berat. Nggak akan gampang untuk akuisisi merger itu urusannya sampai ke pusat. Jadi ya tantangannya dia di situ. Iya, tanpa ada akuisisi percuma aja lah. Ya benar nggak, Seth? Iya, bahkan banyak juga nih kok komen-komen yang aku baca ini tadi ya, corporate action-nya mungkin bisa nggak dibikin sampo digital atau sampo apa gitu ya. Tapi gue cukup yakin ya kalau Unilever ngomongin gitu, udah gampang ya, MS Glow itu diakuisisi gitu. Udah minimal lu 20-30% itu naik kok itu harga sahamnya. MS Glow mau diakuisisi sama bola kok. Sama bola? Kalau ARB bola kejar dia lagi ya, bukan gue yang ngomong loh. Ya. Dia yang bikin onar. Selalu. Ya intinya gini sih. Intinya sih gini, kalau gua tuh ngelihat gini, market itu gini ya. Gua tuh ngelihat tuh gini, lu mau story sehebat apapun gitu ya, lu mau company itu sebagus apapun, sekuat apapun, tapi kalau nggak ada buyer di market, ya itu nggak akan naik sahamnya. Ya, terserah mau nyebut value trap kayak apa kayak gitu atau nggak. Yang jelas kalau lu nggak ada pembeli yang nggak beli saham itu di pasar, nggak akan naik kok. Ya, itu aja sih sebenarnya intinya. Iya. Jadi sangat setuju. Saham itu kan sebetulnya bentuk supply and demand kan.
Nah, gimana kita mau berharap saham itu naik ketika katakanlah barang ini murah, diomong murah nih, tapi semua orang nggak ada yang appetite ke situ. Terus yang naikin siapa? Kayak gitu kan. Ya kita berharapnya cuma apa? Cuma kalau ada satu aksi korporasi, ada orang butuh dengan emiten tersebut diakuisisi tender offer. Diharapkan harga tender offernya bisa menyentuh harga yang sepantasnya, kan gitu kan. Itu kan rata-rata strategi exit kalau kita main barang yang katanya, oke lah barang ini bagus, nggak liquid nggak apa-apa, pokoknya bagus, pasti bisa naik. Ya oke, one day bisa. Apalagi kalau one day ada corporate action gitu kan. Tapi ingat, corporate action yang paling fenomenal terjadi barusan, MBSS. Even pengendalinya Indi itu jual MBSS di bawah nilai buku. Ini pengendalinya loh, pengendalinya sendiri udah muak punya MBSS dijual di bawah nilai buku. Nilai bukunya 1.200 dijual 700. Bentar, lu jangan bawel. Ini mau habis. Pertanyaan gue yang terakhir nih ke lu. Lu pilih MBSS, kalau lu pilih dua ya, gue kasih dua lo ya. Set, sama lu juga ya. Gue kasih pilih dua pilihan ya, oke? Lu pilih MBSS atau lu pilih beli Kren Kresna. Nah, Kresna lah. so, lu Kresna, lu, ayo. Iya, cuma ada dua. Lu cuma boleh pilih ya. Lu harus pilih dua, harus pilih satu ya, dan harus beli. Apa? Kobenat keren ya? Kayaknya sih kalau yang lagi banyak orang bilang juga keren ya daripada MSS ya. Boleh nggak ngomong Keren. alasan? Ya boleh lah. Udah mau habis loh ini. Cepetan lu. Tenang, kok nggak akan di stop sih. Nggak apa-apa. Lu harus ngomong alasannya. Kenapa kalau ARB lagi tuh keren, ngejarnya lu lagi karena lu yang cerita, bukan gua. Gua kan cuma nanya loh. Hah? Ini duaan ya. Kalau ARB dia tuh. Ya. Alasannya kok. Silakan kok. Alasannya simple. Keren ini punya repo banyak, punya MTN banyak, utang di insurance-nya banyak gitu kan. Kalau dia mau jaga nama, dia kan harus bayar. Cara bayarnya gimana? Ya naikin semua yang dia punya lah. Mau 5 sekawan lah, mau sahamnya sendiri, semua pasti harus dinaikin. Kepentingan owner itu nomor 1. Owner ini punya kepentingan nggak untuk naikin saham? Intinya situ. Kalau ownernya sendiri nggak berkepentingan naikin saham, walaupun sahamnya under value, ya tetap akan jalan di tempat. Jadi dalam kata lain itu harga saham naik itu kalau kita ngomong perusahaan swasta itu ya ujung-ujungnya owner itu butuh duit kan. Terserah lah duitnya mau lo ekspansi usaha atau lo mau buat foya-foya mau apa, yang penting itu kalau si owner butuh duit ya baru saham naik. Kalau dia nggak butuh duit saham nggak akan naik. Ya ngapain naik juga sih, bener kan? Iya. Nggak ada gunanya ya. Bener lah, nggak akan gue jual kok, ya kan? Ya. Even orang yang ngomong enggak, aku naikin harga saham untuk mendapatkan kepercayaan investor. Itu kan juga manfaat kan? Benar. Iya, ujung-ujungnya bisa pinjam duit. Bisa datangin investor. Iya. Datangin investor. Private placement dapat duit lagi kan? Dapat placement. Bener nggak? Reason. Owner punya kepentingan nggak? Bro, lu jangan lu bahasanya harus lebih lemes. Itu Kresna itu kan punya investasi itu di MCAS Group, bener kan? MCAS punya Diva, punya NFCX, Diva punya DMMX, NFCX punya apa? Gue lupa Tevas gitu kan. Itu kan dari 5 itu naiknya udah berapa? Berarti harusnya kan Kresna itu kan emang perusahaan investasi juga loh, bener kan? Ya seharusnya dia bisa ngebukuin lah dari apa profitnya dari investasi dia, bener nggak? Itu sih kalau gua sih ngelihatnya dari sisi itu. Nah, jangan lupa nih teman-teman kalau keren ARB berarti carinya keuntung ya, kok Bennett ya. Karena dia yang ngejelasin. Pasang stop loss. Nah, pasang ngomong pasang stop loss dulu, Dodol. Nah, pasang stop loss, enak aja. 59 detik lagi nih. Mungkin closing statement nih dari Kobenat atau dari Keuntung dulu nih. Keuntung lah saya ini. Keuntung lah. Oke. Boleh. Abis itu dari Kobenat kok. Teman-teman, ini semuanya itu hanya referensi, benar? Ya. Lu yang harus memutuskan ini tuh layak buat lu atau enggak semuanya, ya. Lu harus bertanggung jawab terhadap your account. Ya, gue selalu ngomong bahwa lu adalah CEO sekaligus founder dari akun saham lu. Jadi apapun yang terjadi itu adalah tanggung jawab lu. Ya, jangan nyalahin orang lain. Ya, itu aja. Next, Kobenat. Aku request dong, Keuntung kasih satu kata mutiara seperti kalianmu biasanya. Nah,
Kata Beli mutiara. saham yang mau naik. Udah, beli saham yang mau naik, itu aja. Ini tinggal 10 detik lagi nih. Oke. Nah. Terus pokoknya jangan ngelawan tren. Udah gitu aja. Nah, wis jangan melawan tren pokoknya. Oke deh, thank you kok Bernard dan Ko Untung. Bye-bye. Bye.